halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku, Siroh Lanawangsa. Kali ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam Sekat, sebuah series di mana kita akan membahas sejarah secara singkat. Kali ini kita akan bahas tokoh nasional, menilik pribadinya dan menyerap keteladanannya. Mari kita mulai dari yang terdekat, isi dompet kita. Siroh mau tanya nih, teman-teman ingat nggak siapakah pahlawan yang fotonya disematkan pada lembaran uang 50.000? Pahlawan siapa? Ayo, yuk kita lihat bareng. Nah, inilah wajah yang tayang di lembar uang 50.000 tahun emisi 2016. Tapi, wajah siapakah ini? Ada contekannya nih di bawahnya. Di sini tertulis Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nah, sebetulnya siapa sih Insinyur Haji Juanda itu? Di zaman yang mana ya beliau berjuang? Apa saja jasa-jasa beliau bagi bangsa Indonesia? Mari sejenak mengenalnya lebih dekat. Oke, pertama-tama kita lihat dulu masa hidupnya ya, biar rada-rada kebayang. Beliau ini hidup dari tahun 1911 sampai 1963. Beliau putra seorang priai di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayahnya bernama Raden Kartawijaya, ibunya bernama Nyimonan. Teman-teman yang berasal dari tanah Sunda, mana suaranya nih? Ayo tulis komen di bawah ya, biar kita lebih akrab. Akang, teteh, abah, ambu, tur para kanca sadaya, nepangkeun abdi Siroh Lanawangsa, aya maksad ngaguar pahlawan bangsa ti tanah Sunda. Nedapi doana. Ini mode Siroh kalau lagi jadi mojang priangan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya cerita tentang Bapak Insinyur Haji Juanda. Kedudukan ayahnya sebagai priai memungkinkan seorang Juanda mengenyam pendidikan tinggi hingga ke THS atau yang sekarang bernama ITB alias Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil jurusan teknik sipil. Setelah lulus pada tahun 1933, Juanda muda memilih menjadi guru di Muhammadiyah Jakarta selama 4 tahun. Kemudian bekerja menjadi pegawai irigasi bagi pemerintah Hindia Belanda selama 2 tahun. Lalu menjadi pegawai PU atau pekerjaan umum juga untuk pemerintah Hindia Belanda. Tiba-tiba terjadilah penjajahan Jepang tahun 1942 yang diakhiri dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada bulan September 1945, Juanda memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Dilanjutkan dengan pengambil alihan jawatan pertambangan, keresidenan, kota praja, serta objek militer yang ada di gudang utara kota Bandung. Setelah itu, Juanda ikut berjuang menata negara Indonesia yang baru saja merdeka. Dalam karir politik, beliau pernah tercatat menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2 periode berturut-turut. Dan itu pada waktu bersamaan juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Kemudian beliau naik menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, merangkap pula sebagai Menteri Pertahanan. Dan akhirnya jabatan beliau menjelang wafatnya adalah sebagai Menteri Keuangan. Sungguh luar biasa. Dengan sederet karir politiknya, tentu banyak yang sudah dia lakukan untuk bangsa ini. Tapi ya, menurut aku ada satu hal yang fenomenal banget, yaitu saat beliau membuat sebuah deklarasi yang kemudian lebih dikenal dengan Deklarasi Juanda. Sering dengar ya? Nah lalu
Apa itu deklarasi Juanda? Jadi begini, di awal kemerdekaan yang disebut wilayah Indonesia itu adalah pulau-pulaunya dengan wilayah perairannya sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini mengikuti peraturan zaman penjajahan yang dibuat pada tahun 1939. Bapak Insinyur Haji Juanda dalam posisinya sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Indonesia berinisiatif untuk mengubah sistem tata laut Indonesia. Jadi, pada tanggal 13 Desember 1957, beliau membuat sebuah deklarasi mengumumkan kepada negara-negara lain bahwa wilayah laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi wilayah kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kan menurut peraturan lama ala-ala zaman penjajahan Belanda, misalnya nih ya, kita bicara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Laut yang masuk wilayah Pulau Jawa hanya 3 mil dari batas pantai Pulau Jawa. Terus, laut yang masuk wilayah Pulau Kalimantan juga adalah perairan dalam jarak 3 mil dari batas pantai Pulau Kalimantan. Lah, terus wilayah yang di tengah-tengah di antara Jawa dan Kalimantan gimana nih? Kalau menurut peraturan zaman kolonial, laut dan perairan yang sangat luas di antara dua pulau, misal tadi antara Jawa dan Kalimantan, itu berarti dianggap wilayah internasional. Ya ini mah riskan banget dong untuk kedaulatan dan kesatuan Indonesia. Bayangin aja, ada wilayah milik internasional di antara pulau dengan pulaunya Indonesia. Bapak Insinyur Haji Juanda nggak mau hal seperti itu, dan beliau dengan berani mendeklarasikan bahwa tengah-tengah di antara pulau-pulau itu adalah wilayah Indonesia juga. Beliau bilang dalam deklarasi Juanda ini, pertama, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan sehingga mempunyai corak sendiri. Nggak bisa dong aturan tentang batasnya disamain dengan negara-negara lain yang letaknya di pinggiran suatu benua. Kedua, bahwa Kepulauan Nusantara ini sudah sejak zaman dahulu kala merupakan satu kesatuan. Ketiga, bahwa ketentuan tata laut 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Nah, terus tujuan yang ingin dicapai dengan adanya deklarasi Juanda itu adalah untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan dan untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Terus, bagaimana reaksi dunia pada deklarasi ini? Ada 3 negara yang mendukung deklarasi Juanda, yaitu Filipina, Ekuador, dan Yugoslavia. Tapi beberapa negara lain seketika itu juga melayangkan surat protes. Mereka yang menentang deklarasi Juanda adalah Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, dan Selandia Baru. Tapi Bapak Insinyur Haji Juanda pantang menyerah. Beliau terus melakukan diplomasi dan memaparkan teori-teorinya di kancah internasional. Dan berkat usaha kerasnya, deklarasi Juanda akhirnya diterima dunia. Dan dampaknya, Indonesia berhasil mendapatkan luas wilayah 2 kali lipat dari sebelum adanya deklarasi Juanda ini. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Saat ini, teori Juanda dalam deklarasi Juanda itu dijadikan acuan PBB dalam mengukur batas wilayah negara-negara lain yang juga berbentuk negara kepulauan. Mantap! Nah itulah sekelumit kiprah dan kehebatan Bapak Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, seorang tokoh nasional dari Tanah Sunda. Hari ini, selain nama dan wajahnya ditayangkan dalam lembar uang 50.000, nama Insinyur Haji Juanda juga diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Surabaya, nama sebuah stasiun kereta di Jakarta, nama taman hutan di Bandung, dan nama jalan di berbagai kota di Indonesia. Lalu, bagaimana kisah perjuangan para pahlawan lain yang wajahnya juga tersemat dalam lembaran uang rupiah di Indonesia? Saksikan dalam video Siro selanjutnya, tentu saja di channel Sketstar. Jadi jangan lupa pijit tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Makasih untuk yang sudah berbagi semangat dengan share video ini dan kasih jempol. Silakan tulis pesan dan saran di kolom komentar di bawah ini. Aku Siro Lana Wangsa, sampai jumpa. Dah.